Meditasi, utamanya mengheningkan diri, adalah salah satu keterampilan olah pikir yang sangat bermanfaat untuk kita menjaga kualitas kesehatan mental dan kedamaian batin dalam diri kita. Sayangnya, belum banyak orang yang menyadari manfaat di balik meditasi mengheningkan pikiran ini, sehingga tidak banyak yang melakukannya secara konsisten. Apa saja manfaat di balik meditasi mengheningkan pikiran ini? Simak uraiannya di Life Restoration serial video kali ini. Halo para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama saya Algus Kannalendra di Life Restoration serial video yang seperti biasa membersamai Anda menutup akhir minggu dengan lebih penuh makna dengan menghadirkan berbagai inspirasi terkini seputar restorasi kehidupan dan transformasi diri. Sebagaimana selalu kita lakukan di setiap episodenya, selalu ada bahasan seputar pengembangan diri, kesadaran diri, transformasi diri, atau apapun itu yang berhubungan dengan restorasi kehidupan menjadikan kita versi terbaik diri di kehidupan yang kita jalani saat ini. Maka demikian juga di episode kali ini sudah ada sebuah tema pilihan seperti yang sudah saya katakan di bagian pembuka tadi yang akan kita kupas. Tapi sebelum kita lanjutkan lebih jauh, saya juga tidak bosan-bosannya mengajak Anda untuk like dulu video ini sehingga Anda bisa menemukannya dengan lebih mudah nanti di lain kesempatan di daftar video yang Anda sukai. Subscribe juga YouTube channel ini, Algus Kannalendra, kalau Anda belum subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi sehingga Anda bisa menjadi salah satu dari mereka yang pertama mendapatkan informasi setiap kali saya mengunggah berbagai konten inspirasi terbaru di YouTube channel ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mengunjungi YouTube channel ini, maka saya mengundang Anda untuk menyempatkan diri melihat-lihat dan menikmati berbagai konten inspiratif lain yang juga saya unggah di YouTube channel ini di berbagai playlist lain dengan kemasan yang berbeda. Seperti di dalam playlist Life Restoration Podcast misalnya, di dalamnya Anda akan menemukan saya berbagi berbagai muatan inspiratif seputar kesadaran diri dan transformasi diri yang berhubungan dengan restorasi kehidupan namun dalam bentuk audio, yang juga saya unggah di Spotify channel saya Life Restoration Podcast. Dan masih ada lagi satu playlist lain yang berjudul One Minute Restoration, di mana di dalamnya saya menghadirkan inspirasi singkat berdurasi 1 menit yang dikemas dengan cara yang artistik yang diunggah di awal minggu, tepatnya di hari Senin, untuk menemani Anda mengawali awal minggu dengan lebih penuh semangat. Saat ini, ketiga playlist itulah yang sudah menghiasi YouTube channel ini. Tapi bukan berarti hanya akan berhenti di 3 playlist itu saja. Masih akan ada berbagai tema inspiratif lain yang saya kemas di playlist yang berbeda. Jadi sekali lagi, pastikan Anda sudah subscribe YouTube channel ini agar Anda menjadi salah satu dari yang pertama mengetahui setiap kali ada konten terbaru di playlist yang baru di YouTube channel ini. Apa yang muncul di pikiran Anda ketika mendengar kata meditasi? Bisa beragam tentunya, tapi sebelumnya kita juga perlu sadari bahwa ada berbagai nama lain yang disematkan pada meditasi ini. Ada yang menyebut meditasi sebagai proses mengheningkan cipta, mengheningkan batin, mengheningkan diri, mengheningkan pikiran. Ada lagi yang menyebutnya dengan nama manekung, semedi, atau apapun itu. Ada juga sebagian orang yang beranggapan bahwa meditasi adalah bagian dari olah kesaktian untuk bisa mendapatkan ilmu-ilmu mistis tertentu. Saya tidak berani mengatakan itu benar atau salah, karena ada beberapa orang yang sedemikian meyakini hal tersebut, namun bukan itu konsep dari meditasi yang akan saya bahas di episode kali ini. Ada beragam jenis meditasi dengan fungsi, peruntukan, dan pelaksanaannya masing-masing. Di episode kita kali ini, saya hanya ingin menyoroti satu aspek saja dari proses meditasi yang cukup umum, yaitu proses mengheningkan aktivitas berpikir dan mengarahkan fokus atau atensi kita pada satu hal tertentu. Bisa pada nafas, pada objek, pada pemikiran tertentu, atau bahkan pada keberadaan diri kita. Ngomong-ngomong, yang saya maksudkan tadi sebagai mengheningkan aktivitas berpikir bukan berarti kita berhenti berpikir atau kita memang tidak memikirkan apapun. Hal ini karena itu merupakan suatu hal yang sangat sulit, kalau tidak dikatakan mustahil untuk dilakukan. Hal ini karena secara alaminya dalam satu waktu saja bisa ada begitu banyak pemikiran spontan yang berlangsung begitu saja tanpa kita sadari di dalam pikiran kita.
Sehingga yang dimaksud dengan mengheningkan aktivitas berpikir bukan berhenti berpikir, tapi kita menjaga sikap kita untuk tidak merespon, menanggapi, menyikapi, atau bahkan menghakimi isi pemikiran spontan yang muncul begitu saja dalam pikiran kita. Kita hanya menjadi penonton yang mengamati isi pemikiran kita sendiri tanpa menghakimi atau menilai dalam bentuk apapun. Karena aktivitas mengheningkan proses berpikir tadi, yang berarti menjaga sikap atas pemikiran kita sendiri, merupakan satu hal yang kadang-kadang agak sulit dipahami bagi sebagian orang. Mari kita gunakan contoh nyatanya saja dalam bentuk simulasi sebuah proses meditasi sederhana. Simulasi sederhana dari sebuah proses meditasi seringkali saya gambarkan sebagai seseorang yang meniatkan untuk melakukan meditasi. Ingat, semua bermula dari niat. Yang kemudian mempersiapkan segala sesuatu agar proses meditasinya berjalan kondusif. Dimulai dari tata ruang, tata waktu, dan berbagai macam persiapan lainnya yang akan membantunya untuk menjalankan meditasi dengan lebih kondusif. Orang ini kemudian menempatkan diri dalam posisi duduk, rileks, santai, dengan posisi tubuh yang memang terasa rileks dan tidak mudah terasa pegal. Karena salah satu hal yang menghambat proses meditasi adalah postur yang salah. Ngomong-ngomong, saya tidak akan membahas dulu langkah-langkah atau tata cara melakukan meditasi ya, karena sudah ada begitu banyak video yang membahas tentang hal ini di luar sana. Silahkan Anda browsing saja di YouTube atau di Google, akan ada begitu banyak video lain yang membahas tentang tata cara melakukan meditasi ini. Di episode kali ini, saya hanya akan fokus membahas manfaat dari meditasi mengheningkan aktivitas berpikir ini, yang tadi sudah saya mulai dengan ilustrasi sederhananya. Berikutnya, dengan semua niat dan persiapan tadi, orang ini memulai proses meditasinya. Ia mulai mengarahkan fokusnya pada satu hal tertentu, sebut saja pada nafasnya. Sehingga sepanjang proses meditasi berjalan, ia duduk dalam posisi rileks, tubuh yang santai, ia menarik nafas, menghembuskan nafas dengan begitu tenang. Nah, di dalam proses inilah ia mulai menjaga aktivitas berpikirnya, ia mulai mengheningkan berbagai penghakiman dan penilaiannya terhadap aktivitas berpikirnya sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, aktivitas pemikiran spontan merupakan satu hal yang secara alami terjadi dalam diri kita, dan hal ini tidak bisa di-stop begitu saja secara sederhana. Beberapa orang mungkin bisa melakukannya, namun itu pun setelah melalui serangkaian latihan yang panjang dan betul-betul menyita waktu tersendiri. Di proses kali ini, sambil orang ini duduk santai, tubuh yang rileks, fokus pada nafas, maka ia memulai aktivitasnya untuk mengheningkan aktivitas berpikirnya. Sekali lagi, aktivitas berpikir spontan tidak bisa dihentikan begitu saja. Yang orang ini jaga adalah respon atau sikapnya terhadap pemikiran spontan yang muncul dalam batinnya. Ketika pemikiran apapun muncul ke atas sana, entah dalam bentuk gambaran, suara, atau perasaan apapun, maka yang orang ini lakukan, ia menjaga jaraknya dari pemikiran itu. Ia hanya mengamati apapun yang muncul, namun ia tidak mengomentari, tidak menyikapi apapun. Dan demikianlah sebuah simulasi dari proses meditasi sederhana tadi, yaitu seseorang yang meniatkan dirinya untuk menjalani proses meditasi, menyiapkan dirinya sebaik mungkin, dan mulai dalam posisi duduk, rileks, mengarahkan atensinya hanya pada nafasnya saja, dan kemudian ia menjadi seorang penonton atau pengamat atas pemikiran spontan yang muncul dalam dirinya. Ia tidak merespon semua itu, ia mengheningkan responnya di dalam menyikapi semua pemikiran itu, dan mengizinkan segala sesuatunya terjadi begitu saja apa adanya. Di sini menariknya, biasanya setelah berada dalam mode menonton tanpa menghakimi atau merespon apapun isi pemikiran spontan yang tadi muncul, biasanya lambat laun berbagai pemikiran spontan itu juga akan reda dengan sendirinya, sehingga kita bisa berada dalam mode hening yang betul-betul hening. Tidak semua orang bisa langsung mengalami mode hening yang betul-betul hening itu dengan cepat. Ada beberapa orang yang karena kesibukan berpikirnya sehari-hari sehingga aktivitas otaknya menjadi begitu tinggi. Sehingga untuk bisa mengalami hening yang betul-betul hening tadi mungkin saja ia akan memerlukan waktu yang lebih lama dan tidak bisa dicapai dalam satu kali kesempatan. Tapi seiring ia melatihnya, maka lambat laun hal ini pun akan bisa ia dapatkan. Terlepas dari apakah nanti orang yang melakukan meditasi ini bisa mencapai hening yang betul-betul hening tadi, ataupun memang baru sebatas hening dalam menyikapi respon pemikiran spontan yang muncul begitu saja, yang manapun itu tidak jadi masalah. Yang menjadi esensi adalah kita sedang melatih diri kita untuk mengheningkan respon kita, tanggapan kita, penghakiman kita terhadap isi pemikiran kita sendiri.
Nah, itu tadi adalah salah satu ilustrasi praktis dari sebuah proses meditasi dalam bentuknya yang paling sederhana. Sekarang waktunya kita masuk ke inti bahasan di episode kita kali ini, yaitu mengetahui apa manfaat dari melatih diri kita melalui proses meditasi tadi. Untuk apa semua itu kita lakukan? Alasannya sederhana, yaitu untuk melatih diri kita untuk bisa berada di mode yang tenang, tidak terlalu reaktif dalam menyikapi kehidupan atau menyikapi apapun yang terjadi di luar diri kita. Tidak bisa dipungkiri ada begitu banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan seseorang ketika mereka begitu reaktif dalam merespon peristiwa di luar dirinya, atau mereka reaktif dalam merespon isi pemikirannya sendiri. Sehingga apapun yang muncul di dalam sana, semua itu menjadi sebuah respon otomatis yang ada kalanya menjadi respon yang tidak menyenangkan bagi sebagian orang. Sebuah pemikiran tertentu muncul dan seseorang menjadi cemas. Sebuah pemikiran tertentu muncul dan seseorang menjadi sedih, atau apapun itu. Intinya adalah sikap reaktif dalam menyikapi berbagai stimulus di luar diri kita, atau bahkan dalam menyikapi respon otomatis pemikiran kita sendiri, seringkali menjadi cikal bakal dari berbagai permasalahan lain yang lebih besar yang berhubungan dengan kendali diri. Ketidakmampuan kita dalam mengendalikan respon pemikiran, respon perasaan, dan bahkan perilaku kita. Hal ini karena ada sebuah pola yang sudah terlanjur terbentuk di dalam diri kita untuk menjadi budak dalam makna kiasan, ataupun menjadi korban dari respon pemikiran dan perasaan otomatis yang spontan muncul begitu saja. Ketika semua itu muncul, kita reaktif dan langsung mengikuti apapun dorongan yang muncul itu, yang nantinya bisa menjadi berbagai jenis masalah lain yang lebih besar. Yang dilakukan dalam ilustrasi praktis meditasi dalam bentuknya yang paling sederhana tadi adalah melatih diri kita untuk memberi jarak pada berbagai respon perasaan dan pemikiran spontan yang tadi muncul. Sehingga nantinya apapun dorongan yang muncul begitu saja, ada sebuah jarak yang menjadikan kita tidak langsung reaktif, melainkan kita punya cukup waktu untuk memikirkan ulang apa yang sebaiknya kita lakukan pada respon pemikiran perasaan spontan itu, yang menjadikan diri kita memiliki ruang untuk lebih bisa mengendalikan diri. Jika dinyatakan secara sederhana, dan ini cara sederhana saya menyatakannya pada para klien dan peserta pelatihan saya, manfaat dari meditasi mengheningkan pikiran dalam bentuknya yang paling sederhana tadi sesuai ilustrasi yang saya jelaskan adalah kendali diri, di mana hal ini menjadikan kita lebih memiliki kendali atas respon pemikiran, perasaan, dan perilaku kita dalam menjalani kehidupan. Ilustrasi sederhana untuk menggambarkan kendali diri ini seringkali digambarkan dalam bentuk sebuah botol yang tertutup yang berisikan air bening, di mana di dalam botol ini juga ada kumpulan pasir, kerikil, dan berbagai kotoran lainnya yang ada di dasar botol. Sekarang bayangkan, botol yang berisi air dengan segala kotoran tadi tiba-tiba terguncang. Bukan hanya terguncang, tapi botol ini terkocok-kocok atau teraduk-aduk. Apa yang menurut Anda akan terjadi pada air yang ada di dalam botol ini dengan segala kotoran yang ada di dalamnya? Yes, sudah pasti ia akan menjadi keruh. Ilustrasi keruh ini adalah yang terjadi ketika diri kita disibukkan dengan berbagai stimulus atau berbagai respon pemikiran spontan yang kemudian mengaduk-aduk diri kita, sehingga kita menjadi keruh dalam berpikir dan tidak bisa berpikir jernih untuk membuat berbagai keputusan yang tepat. Ada begitu banyak keputusan dan kesalahan-kesalahan yang bisa kita lakukan karena kita melakukan semua itu dalam mode berpikir yang keruh. Sekarang, mari kita bayangkan kita letakkan botol ini tanpa menyentuhnya dan murni hanya membiarkannya. Apa yang akan terjadi pada air dan kumpulan kotoran yang ada di dalam botol ini? Yes, semua endapan itu akan turun ke bawah dan lama-lama mereka akan mengendap di bawah. Meskipun kotoran itu masih ada, tapi kali ini kita bisa melihat air dalam botol akan lebih bening karena ia sudah terpisah dari kotoran yang asalnya mencampurinya yang menjadikannya keruh. Meditasi mengheningkan proses berpikir adalah ilustrasi dari ketika kita meletakkan botol yang sedang keruh tadi. Maka perlahan berbagai pemikiran itu akan mengendap dan turun dengan sendirinya. Inilah yang tadi digambarkan sebagai kondisi hening yang betul-betul hening, yaitu kondisi di mana berbagai hal dalam diri kita sudah tertata pada tempatnya, sehingga meskipun masalah itu masih ada dalam diri kita, tapi kita bisa menyikapinya dengan lebih jernih. Jadi sekali lagi, botol tadi dengan air di dalamnya menggambarkan isi pemikiran kita, mental kita, batin kita. Sementara pasir, kerikil, dan berbagai endapan lain yang ada di dalamnya menggambarkan berbagai permasalahan emosional, atau beberapa orang menyebutnya berbagai luka yang ada dalam diri kita. Nah, guncangan yang mengenai botol ini adalah berbagai peristiwa di luar diri kita.
Tidak bisa dipungkiri setiap dari kita akan memiliki luka atau permasalahan sendiri dalam diri kita. Dan tidak semua orang mengetahui cara untuk membersihkan luka itu atau membersihkan endapan yang ada di dalamnya dalam ilustrasi pasir dan kerikil tadi. Kalaupun kita berhasil membersihkan yang ada di dalamnya, selalu ada peluang di mana ada berbagai endapan baru masuk ke dalam diri kita dan hal itu manusiawi adanya. Namun demikian, meskipun manusiawi, tetap saja jika terjadi goncangan pada botol ini, pada pemikiran kita, tetap saja isi pemikiran kita menjadi keruh adanya. Maka yang dilakukan dengan meditasi adalah kita belajar mengheningkan proses berpikir kita agar berbagai endapan itu turun dengan sendirinya nanti dan ia tidak lagi menghambat atau mengeruhkan proses berpikir dalam diri kita. Jika kebetulan Anda menguasai berbagai teknik swaterapi atau terapi mandiri, nantinya Anda juga bisa melakukan proses terapi pada berbagai endapan kotoran yang sudah ada di bawah sana karena kali ini Anda sudah bisa melihatnya dengan lebih jelas. Kita tidak bisa menghentikan guncangan yang mengenai botol pemikiran ini. Dengan kata lain, kita tidak bisa menghentikan begitu saja berbagai hal atau kemungkinan permasalahan yang ada di luar diri kita. Tapi seiring kita melatih diri kita, melatih mental dan batin kita dalam bentuk mengheningkan pemikiran tadi, maka yang terjadi botol pemikiran ini atau diri kita menjadi lebih tahan guncangan. Kalaupun ada guncangan, maka dengan cepat kita bisa mengizinkan endapan itu untuk turun dengan lebih cepat lagi. Hal inilah yang pada akhirnya nanti menjadikan kita pribadi yang lebih memiliki kendali atas pemikiran, perasaan, dan perilaku kita, dan kita tidak mudah terbawa begitu saja oleh berbagai stimulus apapun di luar diri kita. Meditasi bukan berarti menghilangkan berbagai permasalahan yang ada di luar diri kita, tapi menjadikan diri kita lebih memiliki kendali diri dalam menyikapi semua persoalan di luar diri kita. Akhir kata, sampai sini dulu perjumpaan kita di episode kali ini. Semoga apa yang sudah dibagikan kali ini menjadi manfaat tersendiri untuk menemani Anda menutup akhir minggu dengan lebih penuh makna. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingat, like video ini, subscribe YouTube channel ini Algus Kanalendra, dan aktifkan lonceng notifikasi sehingga Anda bisa menjadi salah satu dari mereka yang pertama mendapatkan informasi ketika saya mengunggah konten terbaru lainnya di YouTube channel ini. Salam sehat, berkah berlimpah, dan bahagia selalu.